Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avandi Prakasyuda, NIM 2022-0223. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah kasus tentang Polda Metro Jaya yang ungkap 91 dieksploitasi seksual, 15 pelaku ditangkap. Yang pertama, kasus posisi. Pada Mei 2021, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan eksploitasi seksual anak yang melibatkan 91 anak di bawah umur sebagai korban. Modus operasi para pelaku adalah merekrut anak-anak melalui media sosial dengan janji pekerjaan sebagai model atau bintang iklan. Kemudian memaksa mereka untuk melakukan aktivitas seksual, direkam dan disebarluaskan melalui platform daring berbayar. Polisi menangkap 15 orang pelaku yang diduga sebagai perekrut, pengatur jadwal, serta pihak yang mendistribusikan konten ke pasar gelap online. Sebagian besar korban berasal dari keluarga ekonomi lemah dan tertipu bujuk rayu imbalan materi. Yang selanjutnya yaitu inti permasalahan. Eksploitasi seksual anak secara terorganisir termasuk produksi dan distribusi konten pornografi anak. 2. Pelanggaran hak atas perlindungan dari kekerasan seksual dan perdagangan manusia. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi informasi sebagai sarana perekrutan dan penyebar konten ilegal. Yang keempat, kurangnya pengawasan orang tua dan literasi digital anak. Yang selanjutnya yaitu legal standing. Dalam kasus ini, legal standing diakui sebagai berikut. Yang pertama, korban 91 anak di bawah umur sebagai subjek hukum yang dilindungi penuh oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua, orang tua atau wali berhak bertindak mewakili kepentingan hukum anak korban. Yang ketiga, negara melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak untuk menuntut pelaku kejahatan. Dan yang keempat, lembaga perlindungan anak seperti KPAI, LPSK, dan LSM Perlindungan Anak mewakili wewenang memberi pendampingan hukum, psikologis, dan rehabilitasi korban. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP, Pasal Kejahatan Asusila, Konvensi Internasional Hak Anak (CRC) yang diratifikasi Indonesia. Penyelesaian yang dapat diambil: yang pertama, penegakan hukum pidana. Pelaku dijerat pasal berlapis, pasal eksploitasi seksual anak, pornografi anak, TPPO, dan UU ITE. Penerapan pidana tambahan seperti denda besar, penyitaan aset hasil kejahatan, dan kebiri kimia jika terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual berat. 2. Perlindungan dan rehabilitasi korban. Pemerintah melalui Kementerian PPA, KPAI, LPSK menyediakan program rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Perlindungan identitas korban agar tidak terekspos ke publik. Pendampingan hukum dan psikologis hingga korban pulih. Yang ketiga, pencegahan dan edukasi. Peningkatan integrasi digital bagi anak dan orang tua. Pemantauan aktivitas online melalui kerjasama dengan platform media sosial. Penegakan regulasi teknologi yang mencegah penyebaran konten pornografi anak. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial, yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga rentan agar tidak mudah dieksploitasi. Yang kedua, peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum untuk mendeteksi jaringan kejahatan cyber. Jadi kesimpulan dari kasus tersebut yaitu kasus eksploitasi seksual 91 anak oleh sindikat kejahatan terorganisir ini mencerminkan darurat perlindungan anak di era digital. Penanganannya harus menyeluruh melalui penegakan hukum tegas, pemulihan korban yang manusiawi, serta pencegahan melalui edukasi dan penguatan sistem.